Semua, perkenalkan nama saya Maria Stefani Syahaan. Saya duduk di bangku kelas 3 SMP. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknologi yang berarti inovasi. Bioteknologi adalah cabang ilmu baru yang mempelajari teknik dan inovasi untuk memanfaatkan makhluk hidup seperti jamur, bakteri, virus, dan sebagainya sehingga bermanfaat bagi mensejahterakan manusia di bumi ini. Penerapan bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi. Bioteknologi konvensional mencakup penggunaan hasil persilangan, penggunaan bakteri, virus, pullingensis alami untuk pengendalian hama. Yang kedua, bioteknologi mencakup penggunaan bibit tahan herbisida hasil penisikan dan penggunaan galur tanaman transgenik yang membawa agen tahan laut. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Yang kedua, penerapan bioteknologi di bidang pertanian yaitu hidroponik. Hidroponik adalah pengerjaan air atau bekerja dengan air. Media tanam yang digunakan kencing, kerikil atau media porus, pasir atau media pasir, air atau media kultur air, dan lain-lain yang disiram dengan larutan berisi nutrien yang diperlukan tanaman. Keuntungan dari hidroponik: pertama, tanaman dapat dibudidayakan di segala tempat. Yang kedua, resiko tanaman rusak karena banjir, kurang air, erosi tidak ada. Yang ketiga, tidak perlu lahan yang luas. Yang keempat, pertumbuhan tanaman lebih cepat. Yang kelima, hasilnya berkualitas dan berkuantitas tinggi. Yang keenam, hemat biaya perawatan. Yang ketiga, bioteknologi dalam bidang peternakan. Dalam bidang peternakan, bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Contoh vaksin untuk ternak yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia, vaksin ensini untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Hormon pertumbuhan pada ternak untuk meningkatkan produksi daging, susu atau telur. Contohnya adalah pemberian bovine growth hormone pada sapi perah dapat meningkatkan produksi susu dan daging hingga 20%. Namun penggunaan hormon untuk memacu produksi pada ternak masih diperdebatkan karena berpotensi meningkatkan penyakit parasitis pada ternak dan membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat, bioteknologi bidang kesehatan. Bioteknologi di bidang kesehatan mencakup yang pertama antibiotik, yang kedua terapi gen yaitu pengobatan penyakit atau kelainan genetik dengan menyisipkan gen normal. Yang ketiga, interferon yaitu zat antibodi terhadap virus. Yang keempat ialah vaksin, yaitu kuman yang dilemahkan untuk merangsang pembentukan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang kelima, tes genetik yaitu teknik biologi molekuler mendeteksi penyakit genetik. Yang kelima, bioteknologi di bidang lingkungan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, penggunaan bahan kimia organik sintesis sebagai insektisida mampu menyelamatkan jutaan kehidupan. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena insektisida sintetik meninggalkan residu yang bersifat toksis dan mencemari lingkungan dan merusak kehidupan yang liar sehingga dilarang. Melepaskan serangga jantan yang steril dan hormon untuk mengganggu perilaku makan dan berkembang biak. Yang keenam, penerapan bioteknologi di bidang forensik. Profiling DNA digunakan dalam analisis forensik untuk mengidentifikasi sampel DNA di TKP atau pembentukan. Bioteknologi dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Dampak positif dari bioteknologi adalah mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, penemuan bibit unggul, dan yang ketiga, pengolahan limbah rumah tangga dan industri. Sedangkan dampak negatif dari bioteknologi yang pertama, memunculkan organisme strain atau jenis berbahaya. Yang kedua, mengganggu keseimbangan lingkungan, dan yang ketiga, digunakan untuk senjata biologis.